Sambung lagi ya. Nah, tadi kita udah sampai di 16/80 kali 100%. Nah, tadi nolnya hilang 1 ya, karena di sini cuma ada 1 nol, berarti cuma hilang 1. Nah, tinggal 16/8 kali 10. Nah, sekarang 10 dan 8 sama-sama kita bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4, 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, baru kita dapat 16 bagi 4 dikali dengan 5. 16 bagi 4 dapat berapa? Dapat 4 ya. 4 dikali 5 dapat 20%. Nah, begitu selanjutnya. Nah, kalau kita sudah tahu perbandingan 100 dan 80 bisa kita ganti dengan 5 dan 4, maka 30/80 kali 100% langsung saja. 32 dibagi 4 dikali dengan 5. 32 bagi 4 berapa? 8. 8 kali 5 40%. Nah, begitu selanjutnya sehingga didapat 20%, 40%, 10%, dan 30%. Nah, ketika kita sudah selesai menentukan persentasenya, berarti kita udah dapat coklat 20%, kopi 40%, lada 10%, dan cengkih 30%. Baru kita gambarkan sebuah lingkaran, ya, gambarkan sebuah lingkaran. Silahkan menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti koin ataupun tutup botol. Nah, kemudian bagilah lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, baru anak-anak MIS tentukan. Nah, persentase yang paling besar berarti bagiannya paling besar. Sekarang kita lihat kopi paling besar 40%. Kemudian di bawah kopi ada cengkih 30%, coklat 20%, dan lada 10%. Karena lada yang paling sedikit persentasenya berarti dia yang memiliki bagian yang paling kecil. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana mengubah dari tabel menjadi diagram lingkaran, tapi sekarang bentuknya adalah derajat. Kalau tadi kita bentuk diagram lingkaran yang di dalamnya persen, sekarang kita bentuk diagram lingkaran yang di dalamnya itu adalah derajat. Nah, sama seperti sebelumnya, anak-anak MIS harus menentukan jumlah dari keseluruhan data. Ada 60 tambah 68 tambah 96 dan tambah 16, maka totalnya adalah 240 orang. Nah, berarti totalnya adalah 240 orang. Nah, karyawan berapa? Karyawan itu ada 60 ya. Berarti 60 per total keseluruhan dikali dengan 360 derajat. Nah, kenapa 360 derajat? Karena ketika kita mengubah ya tabel ini menjadi bentuk lingkaran yang di dalamnya derajat, karena satu lingkaran ini totalnya 360 derajat, maka harus kita kali dengan 360 derajat. Baru didapat 90 derajat. Nah, bagaimana caranya kok bisa dapat 90 derajat? Nah, sekarang ada 60 per 240 kali 360. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk 360 dan 260. Nah, kenapa 360 dan 260 yang harus disederhanakan? Karena semuanya punya angka yang sama kecuali bagian atasnya ya. Nah, sekarang 0 atas dan 0 bawah kita buang satu-satu sehingga bersisa 36 dan 24. Nah, sekarang 36 kita bagi 12 dan 24 kita bagi 12. 36 bagi 12 dapat 3 dan 24 bagi 12 dapat 2. Otomatis dapat perbandingan dari 360 dan 240 itu adalah 3:2. Nah, kita tinggal bagi saja 60 dengan 2 ya, dapat 30 kali dengan 3. Sehingga dapat hasilnya adalah 30 kali 3 itu adalah 90 derajat. Nah, untuk yang berikutnya langsung saja kita punya 68 per 240 kali 360 derajat. Nah, langsung kita buat 68 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kita udah tahu perbandingannya. Bagi 2 kali 3. Begitu selanjutnya, bagi 2 kali 3, bagi 2 kali 3. Nah, setelah kita dapatkan hasil-hasil berikut, baru kita masukkan ke dalam diagram lingkaran ya. Nah, diagram lingkaran silakan digambar menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran agar terlihat lebih rapi. Nah, kemudian anak-anak MIS tentukan dulu lingkaran yang memiliki sudut istimewa. Contohnya